Dan saya berterima kasih hari ini, mudah-mudahan di bulan Ramadan ada secercah harapan untuk Bang Juri yang sedang stroke saat ini sejak 2017 begitu. Dan tanah itu saya pastikan itu tanah memang hasil syutingnya Bang Juri. Dan itu adalah uang yang dia perjuangkan untuk simpanan hari tua. Jadi kita sudah bolak-balik ke BPN dan seterusnya pimpinan. Dan sekarang harus masuk perdata. Seandainya waktu itu pihak Jasa Marga tidak cepat-cepat memberikan konsinyasi melalui PU kepada pengadilan, tentu ini tidak akan berlarut-larut, Pak. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini kita akan membahas anggota Komisi 6 DPR, fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyampaikan permasalahan yang dihadapi suaminya Bang Juri, yang belum mendapat uang ganti rugi proyek tol Serpong Cinere di era Presiden Jokowi. Pernyataan ini disampaikan Rieke saat Komisi 6 DPR menggelar rapat dengan PT Jasa Marga. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ada secercah harapan untuk Bang Juri yang sedang stroke saat ini sejak 2017 dan tanah itu saya pastikan itu tanah memang hasil syutingnya Bang Juri dan itu adalah uang yang dia perjuangkan untuk simpanan hari tua. Kata Rieke yang tak kuasa menahan rasa tangisnya. Nah, seperti apa perjuangan Oneng memperjuangkan Bang Juri untuk mendapatkan haknya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Biar gini Pak, biar kompak Andre sama Teh Rieke. Iya benar. Udah on ya Teh? Kita nggak boleh berantem iya. ya. Oke Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan rahayu yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Direktur Utama PT Jasa Marga, Direktur Utama PT Hutama Karya beserta seluruh jajaran yang hadir. Terima kasih Bapak atas presentasinya mengenai kesiapan untuk arus mudik dan barangkali juga untuk arus balik begitu sekaligus. Nah, tadi terkait dengan bagaimana hal-hal yang secara detail sudah disampaikan oleh Pak Herman Hoiron, saya tidak perlu mengulang karena intinya sama yang menjadi concern kami. Hanya ada satu hal Bapak. Like, comment, and subscribe. Dan share. Di saat kita berbicara bagaimana persoalan penggunaan jalan tol untuk mudik, di sisi lain ada juga persoalan terkait pembangunan jalan tol yang belum selesai. Atas seizin pimpinan dalam kesempatan ini karena momennya sangat sulit untuk ada di rapat masuk list Jasa Marga bisa rapat di Komisi 6, saya kira dalam kesempatan ini izinkan saya pimpinan untuk sedikit mengungkapkan. Silakan Teh, kalau mau interaktif monggo Teh. Ya, yang soal mudik saya kira sudah sangat clear dari Pak Herman Hoiron. Tapi saya ingin menyoroti. Tapi Teteh kan nggak lebih panjang dari Pak Herman kan? Enggak. Ini ada persoalan Pak. Saya harus menyampaikan ini, mohon maaf sebelumnya. Barangkali agenda tidak tepat, tapi ini tetap jalan tol dan tol itu akan digunakan juga untuk mereka yang arus mudik balik dan seterusnya. Yaitu sengketa lahan yang dianggap sengketa lahan terkait tanah mat solar Pak. Suami saya Bang Juri Pak. Jadi tahun 2018 begitu ada persoalan penggunaan lahan Bapak untuk jalan tol dengan PT Cinere Serpong Jaya. Nah, saat pembeli tanah itu memang dibeli dari seseorang yang berinisial Haji I begitu, tapi kemudian dianggap tanah itu bersengketa padahal ada AJB. Ada AJB dan kemudian ada juga tanda terima BPN Tangerang atas sesuai permintaan AJB tersebut, dan kemudian juga seharusnya
tidak ada konsinyasi Bapak. Ya karena AJB itu terbit pada sekitar bulan Juni begitu, Mei Juni 2019, namun Desember dinyatakan konsinyasi. Pihak Jasa Marga dalam hari ini PT Cinere Serpong Jaya untuk tanah seluas 1.300 sekian meter Pak dengan nilai 3,3 miliar dititipkan. Pak Bekti itu Jasa Marga itu Cinere itu. Anak perusahaan. Lanjut. Dititipkan ke pengadilan melalui PU oleh Cinere Serpong Jaya. Pak, itu kan saya nggak ngerti. Saya udah bertahun-tahun ini Pak Andre ngurusin ini ya. Dan saya berterima kasih hari ini, mudah-mudahan di bulan Ramadan ada secercah harapan untuk Bang Juri yang sedang stroke saat ini sejak 2017 begitu. Dan tanah itu saya pastikan itu tanah memang hasil syutingnya Bang Juri. Dan itu adalah uang yang dia perjuangkan untuk simpanan hari tua. Jadi kita sudah bolak-balik ke BPN dan seterusnya pimpinan. Dan sekarang harus masuk perdata. Seandainya waktu itu pihak Jasa Marga tidak cepat-cepat memberikan konsinyasi melalui PU kepada pengadilan, tentu ini tidak akan berlarut-larut Pak. Itu uang sisa hasil kerja dia. Mas Eko pasti ngerasain lah bagaimana kita bekerja bahkan sebagai komedian itu tidak gampang Bapak. Dan uang seperti ini saya mohon dukungannya. Dan akhirnya kita harus masuk ke sidang perdata lagi Pak. Dengan tergugat BPN, Cinere Serpong Jaya, PPK dari PU dan Haji Idris. Saya jadi sebutin namanya, maaf ini. Tapi itu ada bukti jual beli. Ada surat dari para ahli waris yang sudah menyatakan itu memang sudah dibeli sama Bang Juri sama Mat Solar begitu. Nah, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika kepentingan umum menghendaki didesaknya kepentingan individu sehingga mengalami kerugian, maka kepadanya harus diberikan ganti rugi. Pasal 1 angka 3 Perpres 71/2012, pengadaan tanah adalah setiap kegiatan tanah dengan cara ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah. Undang-Undang Nomor 2 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum didefinisikan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas nama semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohon Bapak untuk Pak Dirut, tolong bantu Pak untuk mengawal kasus ini karena itu surat-surat gara-gara konsinyasi waktu itu terlalu cepat. Saya tidak tahu, mungkin ada orang lain juga yang mengalami hal yang sama. Jangan cepat-cepat Pak. Cek dulu betul-betul surat itu. Bayangkan dari 2019 uang itu disimpan 3,3 miliar di pengadilan. Apakah uangnya masih ada? Bagaimana hitungan bunganya dan sebagainya. Oleh karena itu mohon dukungan dari semua pihak juga. Tanggal 19 Maret 2025 akan ada sidang pemanggilan di PN Tangerang. Mohon pengawalannya dan ada pihak dari PT Cinere Serpong Jaya. Kami nggak ikhlas Pak. Uang itu betul-betul hasil keringat sebagai pemain sinetron atau komedian begitu. Dan itu uang yang betul-betul hasil jerih payahnya untuk hari tua, untuk anak-anaknya yang saat ini beliau sendiri sedang dalam keadaan stroke. Terima kasih pimpinan untuk kesempatannya dan mohon sekali lagi atensi dari Dirut PT Jasa Marga terhadap anak perusahaan PT Cinere Serpong Jaya agar mengawal persoalan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Bekti, nanti kan kita masih tanya jawab ke anggota sambil teman-teman bertanya sama Bapak, tolong Bapak siapkan jawaban. Nanti saya minta Bapak bisa jawab sekarang. Silakan Pak, kalau bisa sekarang. Pakai mic Pak, mic nih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.
Izin Bapak Pimpinan, waktu itu saya ditelepon Pak Erik, Pak Menteri, suruh ngawal terus. Memang ini betul Bu Rike, jadi ini masalah konsinyasi yang udah terlanjur ya, pembebasan tanah kan oleh PU. Kemudian kami kawal. Nah terakhir nanti memang yang belum ketua itu besaran permintaannya Pak Idris kan. Tapi nanti tanggal 19 ini mudah-mudahan 19 Maret ini akan kita kawal terus, sudah terjadi kesepakatan sehingga target kami sebelum Lebaran ini kalau bisa udah dibayarkan. Kami ikutin terus kok. Terima kasih, mungkin itu dari saya, Pak. Izin pimpinan, terima kasih Pak Dirut. Tadi ini saya sengaja live agar komitmen dari PT Jasa Marga yang memulai adanya konsinyasi yang saya kira juga harus dicek terhadap kasus-kasus yang serupa barangkali ada. Namun komitmen ini kami pegang dan mudah-mudahan. Jadi kira-kira berapa lama Bapak bisa selesaikan, Pak? Nggak, kita biar clear ya, Pak. Nah, kami kan di CSJ ini ada konsultan pengawas dan pengacara kami. Nanti dari laporan terakhir, ini mediasi dua belah pihak ini akan dipanggil tanggal 19 Maret. Tadi betul Bu dari Bu Rike. Dan nanti akan langsung kita buatkan ke notaris, buatkan menjadi dading perjanjian perdamaian sehingga sebelum Lebaran ini insya Allah sudah di bagian. Sebetulnya gini Pak, ada mekanisme lain tapi mereka nggak bisa jalan karena waktu yaitu ada masalah di antara PU dengan kitanya. Biasanya kita kalau gitu-gitu nggak susah kok Jasa Marga, tapi dalam hal ini kok susah, itu dia juga agak bingung Bu Rike waktu itu. Oke, nggak apa-apa Pak. Sekarang ya, tapi pasti, kita upayakan sebelum Lebaran. Jadi sebelum Lebaran sudah selesai ya Pak? Ya, insya Allah. Sip. Berarti kan clear ya Teh ya. Sesuai janji sebelum Lebaran urusannya selesai.